Dan episode ini diyakini sebagai episode yang harusnya ditayangkan menjadi episode terakhir Mr. Bean, tapi dibatalkan, Wak. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, sebelum aku mulai kisahnya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat sambutan kalian untuk segmen terbaru aku di hari Selasa ini, yaitu biografi. Baik sekali sambutannya, dan terima kasih juga yang sudah request kalian bakal aku tampung, dan insya Allah akan segera aku up di hari Selasa berikutnya, Wak, ya. Dan yang baru join, aku ucapin selamat datang. Kenalin, aku Nadia. Aku bakal terus update video 3 kali seminggu, yaitu soal biografi, kriminal, dan horor nih, Wak. Dan untuk video kali ini aku akan membahas biografi salah satu komedian terkenal di dunia, yaitu Mr. Bean atau Rowan Atkinson. Siapa sih yang nggak kenal Mr. Bean, Wak? Nih ya, aku nih saking kenal ya aku sama Mr. Bean, bahkan aku udah hafal semua episode dia. Karakter yang lucu dan penuh kekocakan dalam menjalani hari-harinya ini pasti selalu berada di hati penonton setianya kan. Komedi yang dibawakan oleh Mr. Bean ini mampu dipahami semua kalangan masyarakat, mulai dari perbedaan kultur, budaya, bahasa, maupun umur para penonton kan. Ketenaran karakter ini membuat sang pencipta cerita, tokoh atau pemeran acara itu sendiri, yaitu Rowan Atkinson, pasti memancing rasa penasaran terhadap masa lalunya dan perjuangannya meniti karir menjadi komedian jenius yang berhasil menciptakan karakter yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Mr. Bean. Tapi kalian pasti penasaran kan, gimana awalnya karir dari sang aktor Mr. Bean ini, yang dikabarkan katanya dulu ini dia ini korban bully, Wak. Tapi walaupun demikian dia tetap berkarya meski seringkali diremehkan baik dari sikap atau penampilannya. Penasaran kalian kan? Aku juga sama. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke awal kehidupan dari Rowan Atkinson atau Mr. Bean ini ya, Wak. Check it out. Nah, jadi Wak, Rowan Atkinson atau Mr. Bean ini bernama lengkap Rowan Sebastian Atkinson. Dia lahir pada tanggal 6 Januari 1955 di Consett, County Durham, Inggris. Ayahnya bernama Eric Atkinson dan bekerja sebagai direktur sebuah perusahaan. Sementara ibunya bernama Ella May. Nah, Rowan ini adalah anak terakhir dari 4 bersaudara, di mana kakak pertama yang bernama Paul meninggal pada saat dia masih bayi, dan kakak lainnya bernama Rodney dan Rupert. Nah, dia anak terakhir nih, Wak. Paul, Rodney, Rupert, Rowan. Terus sampai umur dia 12 tahun, ayah si Rowan ini tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk nonton televisi, Wak. Setelah akhirnya mereka diperbolehkan menonton televisi, Rowan tertarik dengan film bergenre komedi setelah menonton film Charlie Chaplin, Wak. Dan sejak saat itulah dia ini barulah memiliki hobi dan bakat di bidang tersebut atau bidang komedi. Semasa remaja dia ini juga suka menggambar karakter-karakter lucu dan mampu menulis cerita-cerita lucu juga, Wak. Dan akhirnya dia ini tumbuh menjadi anak yang periang, yang ceria. Tapi sifatnya ini langsung berubah ketika dia menjadi korban bully. Karena di sekolahnya, Wak, dia ini kerap diejek-ejek sama kawan-kawannya. Dia ini kerap diejek sebagai anak yang aneh, dan dia juga dijuluki alien, Wak, sama kawan-kawannya. Kenapa dia ini dianggap aneh? Karena, Wak, dia ini selalu tampil ceria, sama dia ini mampu menggerak-gerakkan telinganya itu loh, yang kayak alah, aku nggak bisa pula. Pokoknya yang bisa gerak-gerakin telinga itu, Wak. Karena itulah dia dibilang aneh. Bahkan nih, Wak, ya waktu di sekolah dia ini selalu dibanding-bandingkan dengan salah satu teman sekolahnya yang terkenal aktif dan supel, yang merupakan kakak kelasnya, yaitu Tony Blair. Kalian tahu Tony Blair siapa? Ya, Tony Blair ini yang di kemudian hari menjadi Perdana Menteri Inggris, Wak. Nah, jadi dari dulu tuh mereka satu sekolahan. Tony Blair ini nih kakak kelasnya Mr. Bean. Memang dari dulu Tony Blair ini dikenal aktif, supel gitu, Wak. Nah, dia ini kakak kelasnya si Mr. Bean. Mereka satu sekolah gitu. Nah, karena memang sering dibully di sekolahnya, akhirnya Rowan yang pada dasarnya ceria dan periang berubah menjadi anak yang udah tidak percaya diri lagi gitu, Wak. Yang membuat dia juga cukup sulit ngomong di depan umum. Makin dia gagap, makin jadi bahan olo-oloan kawan-kawannya ya kan. Nah, karena dia ini selalu gagap, akhirnya si Rowan ini berubah menjadi anak yang betul-betul pemalu dan benar-benar tidak semangat untuk menjalani masa remajanya pada saat itu. Akhirnya di sekolah Rowan ini lebih banyak diam, dan juga selanjutnya dia ini tidak pernah berusaha tampil menarik di masa remajanya, baik di rumah ataupun di sekolahnya, Wak. Jadi minder, jadi nggak percaya diri, jadi pemalu sampai di SMA tua. Tamat dia SMA, dia melanjutkan pendidikannya di Newcastle University dan mengambil jurusan teknik elektro. Dan biar kalian tahu, waktu menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini, dia mendapatkan IPK tertinggi di angkatannya. Nah, karena dia mendapatkan IPK yang sangat tinggi, akhirnya si Rowan ini merasa bahwa teknik elektro ini merupakan bidang yang akan dia tekuni, Wak. Karena itulah di tahun 1975, Rowan kembali melanjutkan pendidikan S2-nya untuk bidang teknik elektro di The Queen College, Oxford. Dan saat melanjutkan kuliah S2-nya di Oxford ini, barulah si Rowan ini ikut di komunitas bidang drama, Wak.
yang bernama Oxford University Dramatic Society. Dan di dalam komunitas inilah si Rowan ini menyalurkan bakatnya dalam membuat sketsa dan naskah komedi, di mana itu merupakan kegemarannya pada masa kecil dia dulu. Dalawa akhirnya dari situlah dia mencoba menulis naskah dan juga turut berperan dalam drama-drama yang diadakan oleh komunitasnya ini. Dan pada saat itu juga kemampuan dramanya itu sangat baik, wah. Ditunjukkan dengan komunitas ini dalam sebuah acara yang bernama Festival Edinburgh pada bulan Agustus tahun 1976. Kemampuan aktingnya dan komunitasnya ini sangat baik, wah. Hal ini ditunjukkan dalam menangnya mereka dalam sebuah acara bernama Festival Edinburgh pada bulan Agustus tahun 1976. Di mana Festival Edinburgh itu adalah festival seni yang sangat terkenal dan diakui seantero negeri Inggris, wah. Dan kemenangan inilah yang semakin terdengar karena diketahui bahwa sketsa dan penulisan naskah dalam acara itu ditulis dan dirancang oleh Rowan Atkinson, wah. Nah, sejak saat itulah si Rowan ini sudah mulai dikenal banyak orang gitu. Nah, semenjak namanya ini dikenal setelah festival itu, selesailah S2 dia ini kan. Dia memutuskan untuk ambil S3 nih, Wak. Pada saat itu Rowan ini berniat untuk mengambil gelar doktornya, tapi ternyata niatnya untuk melanjutkan S3-nya ini langsung berganti setelah kawannya yang bernama John Lloyd mengajaknya untuk membuat film, Wak. Si John ini bekerja di bidang pertelevisian dan meminta si Rowan ini untuk menjadi karakter sampingan untuk memberikan bumbu-bumbu komedi di ceritanya. Akhirnya setelah ajakan itu Rowan pun menyetujuinya dan akhirnya dia ini bekerja sebagai penulis sampingan dan penulis sketsa untuk acaranya si John Lloyd tadi. Ternyata kemampuannya dalam berperan, menulis, menarik perhatiannya Richard Curtis, seorang produser film terkenal nih, dimana dia ini juga terkenal dengan kemampuannya membuat naskah film komedi. Dan Richard ini melihat ada potensi Rowan ini untuk bidang komedi juga, wah. Bahkan Richard Curtis dan John Lloyd yakin bahwa si Rowan ini bisa menggantikan karakter Charlie Chaplin yang merupakan salah satu komedian yang sangat terkenal karena bakat kemampuannya di acara-acara komedi, wah. Akhirnya Richard menghubungi si Rowan, kemudian mengajaknya untuk menggarap sebuah serial TV komedi yang akan ditulis dan diperankan langsung oleh si Rowan, wah. Akhirnya pada tanggal 15 Juni 1983, serial televisi yang dirancang oleh Richard Curtis pun akhirnya ditayangkan perdana dengan judul Blackadder. Di mana Blackadder ini menceritakan sebuah tokoh yang hidup di zaman dulu dengan unsur-unsur komedi yang lucu dan cocok dengan masyarakat Inggris, wah. Serial televisi ini pun mulai di tahun 1983 dan berakhir dengan 4 season pada tanggal 31 Desember 1999. Dari narasi serial televisi ini yang berunsur sejarah kerajaan dan dibawa dengan pembawaan komedi ala Rowan Atkinson, membuat rating acara tersebut meningkat, wah. Sampai-sampai mendapatkan banyak sekali penghargaan, seperti menjadi salah satu dari 100 acara televisi terbaik di Inggris. Dan tokoh yang diperankan oleh Rowan Atkinson ini mendapat penghargaan salah satu tokoh terbaik dari 100 serial televisi di Inggris pada tahun 2000 dan 2001-an. Dan selama serial Blackadder ini berlangsung pun akhirnya Rowan Atkinson berhasil menyembuhkan kegagapannya, di mana Rowan ini terus mencoba memberanikan diri untuk terus tampil di depan banyak orang secara perlahan-lahan. Dan akhirnya rasa takutnya untuk berbicara di depan umum yang menyebabkan kegagapannya pun mulai berkurang, wah. Nah, jadi itu tadi sedikit perjalanan karirnya Rowan Atkinson sebelum menjadi Mr. Bean. Nah, sekarang kita akan masuk ke awal mula karirnya Rowan Atkinson menjadi Mr. Bean. Gimana kisahnya? Check it out. Nah, jadi karena ketenaran dan pendapatnya yang berlimpah dari serial komedi Blackadder tadi, Rowan Atkinson akhirnya memutuskan untuk menekuni bidang komedi karena sudah sangat sesuai dengan minat dan bakatnya nih. Rowan kembali mencari ide-ide untuk melanjutkan film-film yang akan dia buat, dan disinilah baru dia ini mulai membongkar sketsa-sketsa yang pernah dia coret-coret dulu waktu di Oxford, wah. Akhirnya setelah membongkar-bongkar sketsa itu, barulah Rowan ini berhasil menemukan sebuah sketsa yang dulu pernah dia gambar berupa sketsa seorang pria yang sangat lucu, dan memutuskan untuk mengembangkan karakter ini. Dan sketsa pria lucu itu siapa? Mr. Bean ini, wah. Dimana setelah dia mengembangkan karakter dari sketsa yang dia buat ini, akhirnya karakter ini langsung dikembangkannya dengan penggambaran seorang laki-laki yang sangat lucu, dan juga dia menjalani aktivitas kesehariannya dengan tingkah-tingkah aneh, ya, wah. Jadi seperti penggabungan antara dirinya yang dulu gitu, wah.
Jadi karakter Mr. Bean yang dia kembangkan ini adalah sebenarnya cerminan dari diri dia sendiri. Dan akhirnya akibat kejeniusan dari Rowan Atkinson ini, karakter yang Rowan ini buat pun selalu membuat penemuan-penemuan baru yang aneh tapi kocak yang tidak pernah terfikirkan oleh orang lain. Akhirnya setelah menekuni dan mengembangkan karakter Mr. Bean ini, dia pun langsung memilih karakter ini untuk dia perankan nanti. Karakter ini akan dia buatkan serial televisi dan dia sendiri yang akan memerankan peran itu. Dan pada saat menggarap serial televisi ini, beberapa anggota produksi film yang dipilih tidak dapat menentukan siapa nama dari karakter ini, Pada saat merancang itu, Rowan Atkinson nggak langsung memutuskan, oh ini namanya Mr. Bean. Enggak. Yang ada malah karena mereka pusing dikejar deadline, mereka pun sebenarnya juga sempat mengalami kebingungan untuk menamai karakter ini. Bahkan ada sebagian dari anggota produksi film itu yang ingin menamai Mr. Bean ini dulunya dengan sebutan Mr. Cauliflower, yang artinya Tuan Bunga Kol. Nggak ada keren-keren. Nama asal-asalan tersebut menjadi ide yang harus dipikirkan untuk pemberian nama dari karakter ini kan. Dan setelah beberapa kali pusing gak tahu mau kasih nama apa, akhirnya Rowan memutuskan untuk memberikan nama karakter ini dengan nama Mr. Bean. Kenapa Mr. Bean? Karena Rowan berpikir nama tersebut gampang diucapkan. Dah lah kan, akhirnya disepakati itulah, barulah terciptanya Mr. Bean ini, Dan akhirnya Mr. Bean pertama kali ditayangkan pada tanggal 1 Januari 1990 dengan episode pertama berjudul Mr. Bean. Tapi hal yang paling kita ingat pada saat intro atau opening dari film Mr. Bean ini apa? Laki-laki, yaitu Mr. Bean ini jatuh dari langit, ya kan? Kenapa begitu? Nanti aku ceritain, bentar, tahan. Dan biar kalian tahu, episode pertama dari Mr. Bean ini adalah ketika Mr. Bean ini lagi ikut ujian, Ingat nggak kalian? Dia tes mau ganggu apalah itu yang ternyata dia salah ngambil esai itu. Dia nggak bisa jawab, terus dengan ulah tingkah aneh kocaknya itu, dia mencoba mencontek kawan sebelahnya tuh loh, ingat kan? Itu episode pertamanya, Barulah episode berikutnya pada saat dia berenang, dia pergi ke gereja untuk berdoa. Semua ending dari filmnya Mr. Bean itu pasti gangguin orang aja, kayak ribet banget sih lu gitu. Tapi kocak tuh loh, Tapi bener sih, kalau misalnya kalian bayangin kok bisa dia ini kepikiran bikin ulah aneh kayak gitu tuh loh. Sketsa yang bahkan orang gak pernah pikirkan gitu. Kok ada orang kayak gini gitu loh, Dan akhirnya serial Mr. Bean ini pun terkenal dikarenakan komedi yang ditampilkan oleh Mr. Bean ini sangat unik kan. Dengan sedikit narasi dan pembicaraan yang dilakukan oleh Mr. Bean ini sendiri. Dan keunikan yang sangat-sangat pasti ditonjolkan oleh si Mr. Bean ini, yaitu bagaimana sang karakter ini berusaha untuk memecahkan masalah di kesehariannya dengan cara-cara yang unik dan aneh. Diikuti dengan gestur tangan, suara lucu, dan yang pasti beberapa gerakan-gerakan fisik yang lucu tuh. Contoh nih yang bikin greget kali, kalian ingat gak? Waktu dia ini mau ngecat kamarnya, saking malasnya dia ngecat, dia ledain petasan ke dalam cat biar menyebar semuanya. Tapi sebelum itu dibungkus ini semua furniture pakai koran. Kepikir nggak kalian? Tapi di situ pula lucunya ya kan. Belum lagi waktu itu pernah tuh aku ingat dia mau pergi liburan. Aduh itu endingnya kesel sih. Terus dia mau masukin baju-baju dia sama adalah beberapa makanan atau peralatan mandi lah gitu. Gak muat nih yang kecil. Sampai dipotong-potongnya beberapa peralatan yang pengen dia bawa itu supaya muat masuk dalam koper itu. Sampai akhirnya di endingnya ternyata dia ada koper yang lumayan besar. Terus bukannya dimasukin lagi barang-barang yang tadi sempat gak muat, dimasukkan koper kecil itu ke dalam koper yang besar. Aku aja ya Allah tuh, aku masih kecil aja kesel nih itu, tapi lucu tuh loh. Ya Allah, Bin. Tapi pasti mungkin ada beberapa di antara kalian yang bertanya-tanya kenapa sih si Mr. Bean ini gak pernah ngomong gitu di serial televisi itu. Nah ternyata alasannya Mr. Bean ini tidak berbicara dan hanya terlihat seperti sedikit menggerutu kalau lagi kesal, dikarenakan Rowan yang menciptakan karakter ini merasa perlu tidak membawa pembicaraan dalam bahasa Inggris. Karena dia ini khawatir bahwa akan ada para penonton yang berasal dari luar Inggris yang juga ingin menonton Mr. Bean, tapi karena dia pakai bahasa Inggris dia jadi nggak paham nih. Dan juga tidak mengerti unsur komedi yang sedang dibawakan oleh si Mr. Bean ini. Hal ini juga ditujukan agar penyiaran acara televisi Mr. Bean ini dapat ditonton di negara manapun tanpa bersusah payah mengganti atau mengubah dialog dari bahasa Inggris ke bahasa yang digunakan di negara lain. Cerdas dia kan.
Nah, karena keunikan unsur komedi yang kocak dan dapat dipahami masyarakat dari belah dunia manapun inilah membuat Rowan Atkinson atau Mr. Bean ini lagi-lagi mendapatkan popularitas dan penonton yang sangat banyak dalam kurun waktu penayangan acara televisi ini, Wak. Mr. Bean pun telah disiarkan di 200 negara dan berhasil mendapatkan 18 juta penonton. Bahkan ketenaran Mr. Bean ini memang sangat-sangat hebat dikarenakan Rowan Atkinson yang berperan sebagai Mr. Bean ini mendapatkan penghargaan dari kerajaan Inggris berupa Order of British Empire karena dianggap berjasa dalam bidang seni industri perfilman di Inggris. Wah. Salah satu yang menarik pada saat syuting Mr. Bean ini adalah, kalian masih ingat kan, Rowan ini sedari remaja tidak pernah pede, tidak pernah bangga akan penampilannya karena dia ini dianggap tidak menarik kan. Sering diejek, sering diremehkan karena penampilannya, membuat Rowan ini sering merasa malu dan pernah beranggapan dia ini tidak pernah bisa berperan dengan baik. Wah. Tapi akhirnya semua pun berubah ketika dia sendiri pun akhirnya menyadari bahwa dirinya ini memang unik dan seharusnya tidak malu akan penampilannya. Melainkan dia ini harus terus berlatih dan terus memperkuat kemampuannya dalam ekspresi muka untuk menjadi lebih unik dan lebih lucu lagi, Wak. Karena kan seperti yang kalian tahu, film Mr. Bean ini lebih mengutamakan mimik atau ekspresi dibanding dialog. Dan biar kalian tahu ya, sebelum syuting, Mr. Bean ini selalu melatih ekspresi wajahnya di depan cermin agar bisa mendapatkan ekspresi yang pas pada saat syuting nanti. Alhasil berkat dirinya yang pantang menyerah dan tidak lagi malu akan penampilannya, Rowan Atkinson pun berhasil memerankan Mr. Bean dengan sangat baik. Dan yang pasti mendapatkan kepopuleran berkat kemampuannya menulis naskah Mr. Bean ini. Dan setelah menghasilkan banyaknya serial Mr. Bean ini, serial Mr. Bean pun tamat di tanggal 15 November 1995, Wak. Dan dilanjutkan dengan beberapa film yang berjudul Bean di tahun 1997 dan Mr. Bean Holiday di tahun 2007. Walaupun sebenarnya serial Mr. Bean ini sudah berakhir, ketenaran dari Rowan Atkinson tetap bertahan, Wak. Karena memang pengalamannya yang pernah berperan sampingan di tahun 1983 lalu di James Bond, dan dia ini juga sempat mengisi suara karakter di film Lion King sebagai Zazu di tahun 1994, dan juga sempat berperan menjadi antagonis di film Scooby-Doo pada tahun 2002. Wak. Selain itu dia juga sempat memerankan tokoh di film Johnny English, di mana dia ini memparodikan film-film di bidang detektif atau mata-mata kayak James Bond gitulah. Yang jelas semua film yang diperankan oleh Rowan Atkinson ini bisa menjadi terkenal berkat kemampuannya dalam menyalurkan unsur komedi ala dirinya yang terkesan kocak, unik, dan nyeleneh pastinya, Wak. Tapi walaupun serial Mr. Bean ini sudah berakhir, Rowan ini tidak pernah berhenti berkarya di industri hiburan, Wak. Rowan ini tetap melakoni dirinya sebagai Mr. Bean dan tampil di beberapa acara-acara televisi yang mengundangnya. Dia ini juga sempat diundang untuk memerankan Mr. Bean dalam acara pembukaan Olimpiade Olahraga pada tahun 2012 di London. Selain itu, Rowan juga bergerak dalam bidang komunitas seni dan penggalangan dana untuk sumbangan pekerja seni, di mana dia ini akan melakoni Mr. Bean dan tampil di sebuah acara. Dan bayaran dia di acara tersebut sepenuhnya akan diberikan kepada penyelenggara donasi yang membutuhkan. Sementara pandangan politik akan si Rowan Atkinson ini lumayan aktif. Rowan bersama penggiat seni lainnya pernah sempat berkumpul dan menentang undang-undang baru pada tahun 2005 yang ditakutkan akan membatasi gerak seniman yang ada di Inggris. Dia juga sempat mengkritik orang-orang yang berpidato anti-LGBT dan sering menyuarakan kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan umum. Selain itu juga Rowan ini tertarik dengan mobil-mobil klasik, di mana hal ini berawal ketika di tahun 1981 pada saat dia ini baru mendapatkan surat izin mengemudi, Wak. Dia ini diperbolehkan untuk membawa sebuah mobil pengangkut barang, Wak. Dan hanya kemampuan menyetir dia ini digunakannya pada masa-masa awal dia berkarir tuh. Dimana dia ini juga sempat bertugas untuk membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk lokasi syuting filmnya nih. Karena keseringan membawa mobil angkut itu, disitulah dia ini mulai tertarik dengan mobil-mobil klasik, Wak. Nggak cuman itu, salah satu koleksi mobil klasik dia ini, dia memiliki mobil McLaren F1 yang terkenal sangat-sangat langka. Apunya dia itu, Wak.
Tapi by the way, Wak, si Rowan Atkinson ini menikah, punya istri namanya Sunetra Sestri. Mereka menikah di bulan Februari tahun 1990, 1 bulan setelah Mr. Bean tayang lah pokoknya. Hubungan mereka ini berawal karena cinta lokasi, Wak. Karena si Sunetra Sestri ini dulu bekerja sebagai makeup artist untuk si Rowan Atkinson. Dan akan menikah lah nih mereka, dapat 2 anak, namanya Benjamin sama Lily. Tapi sayangnya juga pernikahan mereka ini tidak berjalan cukup lama. Mereka bercerai di tahun 2015 tuh. Nah, si Benjamin Atkinson tidak mengikuti jejak bapaknya, Wak. Dia berkarir menjadi tentara Inggris. Sementara adiknya si Lily Sestri sedikit mengikuti jejak ayahnya di seni, tapi bukan di komedi, Wak, melainkan di musik dan tarian. Itu tuh sedikit cerita soal keluarganya Rowan Atkinson nih. Nah, ada nih beberapa kejadian unik dari kehidupannya si Mr. Bean ini, Wak. Dulu nih ya, Rowan ini pernah terpaksa mengemudikan sebuah pesawat pribadi di tahun 2001 waktu dia ini lagi melakukan perjalanan ke Kenya tuh. Dikarenakan apa? Karena waktu itu pilot yang lagi bawa pesawat itu pingsan, Wak. Tapi untungnya nih, Wak, ya, Rowan itu berhasil menahan keseimbangan atau mempertahankan gerak pesawat sampai akhirnya si pilot ini siuman, Wak. Ada lagi nih kisah uniknya. Kalian ingat gak dulu ya, Indonesia itu pernah kan merilis film Mr. Bean Kesurupan DP? Ingat gak kalian? Dimana pada saat itu fansnya Mr. Bean yang ada di Indonesia berpikir bahwa Rowan Atkinson ini turut memerankan peran di film tersebut. Tapi ternyata Mr. Bean yang ditayangkan di film itu bukan Rowan Atkinson, tapi ada tuh abang-abang yang memang mirip sama Mr. Bean itu, Wak. Nah, biar kalian tahu, cuma gara-gara itu aja nih ya, Rowan Atkinson yang mengetahui ada sebuah film yang mencatut nama dia, menampilkan sosok Mr. Bean tanpa izinnya dia, marah, Wak. Dan tuh sempat nulis juga tuh di halaman Facebook ya. Dia bilang, "Halo penggemar Mr. Bean di Indonesia, kami baru saja mendengar ada sebuah film di Indonesia yang berjudul Mr. Bean. Perlu diketahui bahwa film ini tidak ada sangkut pautnya dengan Mr. Bean atau Mr. Rowan Atkinson yang kalian cintai. Jadi harap jangan kecewa ya." Pernah tuh, Wak, sempat ada beberapa fansnya Mr. Bean di Indonesia di prank sama film itu. Dan selain itu juga pernah pada tahun 2012, Rowan akhirnya menyatakan bahwa dia tidak akan lagi memerankan dirinya sebagai Mr. Bean. Karena pada saat itu dia mengatakan, "Saya merasa di umur saya yang sekarang udah 50 tahun, memerankan karakter aneh atau kekanak-kanakan kocak kayak gitu tuh ya tampaknya menyedihkan gitu, Wak." Sempat punya niatan itu, Wak. Jadi itu dia udah gak pengen lagi memerankan Mr. Bean di acara manapun lah gitu. Udah Mr. Bean sudah berakhir lah gitu. Tapi katanya nih, Wak, ya, dia tuh di tahun 2016 sempat memutuskan untuk membatalkan niat dia tadi. Jadi dia akan terus tetap bermain atau berperan sebagai Mr. Bean. Nah, ada lagi nih rumor tahun 2018 katanya Rowan Atkinson meninggal. Pasti kalian pernah dengar kan? Setelah beberapa pemberitaan muncul di beberapa media sosial tuh, Wak, khususnya Facebook tuh sama beberapa situs-situs pemberitaan lah, yang katanya Rowan Atkinson ini sempat mengalami kecelakaan mobil. Yang katanya video ini menunjukkan kecelakaan yang dialami oleh si Mr. Bean ini atau Rowan Atkinson. Tapi ternyata isu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini adalah modus penyebaran virus, Wak. Bukan virus penyakit ya, virus komputer. Para penyebar virus ini sengaja menggunakan kata kunci Mr. Bean meninggal supaya apa? Supaya dapat perhatian lebih lah kan dari warga internet. Ya iyalah, pasti kaget lah semua netizen kalau tahu Mr. Bean meninggal kecelakaan. Pasti aku yakin kaget kalian semua. Ditambah lagi ada video yang katanya itu video kecelakaan aslinya Mr. Bean, ya diklik lah sama beberapa orang ya kan. Dan betul, Wak, memang penyebaran virus itu akhirnya mengakibatkan beberapa kerusakan terhadap beberapa alat elektronik pengguna internet dan kegagalan internet di beberapa wilayah. Dan selain itu juga ya, Facebook milik Rowan Atkinson ini merupakan salah satu orang dengan pengikut yang sangat banyak di tahun 2020. Karena pengikutnya di Facebook berapa, Wak? 94 juta orang. Banyak kali ya. Nah, terus ada lagi nih sesuatu yang unik lainnya yang tadi aku tahan di depan. Soal intro dari serial Mr. Bean tuh. Ada lampu pijar, ada lampu sorot, terus Mr. Bean-nya jatuh, cepet gitu kan. Sempat muncul beberapa perdebatan warga internet ini, Wak. Para fans akhirnya pernah berpendapat bahwa sebenarnya Mr. Bean ini adalah alien. Hal ini dibuktikan dari openingnya itu. Dipercaya kalau Mr. Bean ini turun dari cahaya lampu UFO, Wak. Dimana kata mereka ya, alien ini turun ke bumi dengan wujud seperti manusia dan tingkahnya yang aneh dan di luar kewajaran inilah yang semakin memperkuat bahwa sebenarnya Mr. Bean ini alien, Wak. Karena kan tingkahnya nggak kayak manusia seperti umumnya kan. Selain itu, para fans ini juga merasa yakin kalau si Mr. Bean ini alien karena setelah pernyataan Rowan Atkinson sendiri pada saat diwawancara oleh majalah Buffalo News, dia menyatakan bahwa ada satu episode yang tidak ditayangkan. Di mana di episode tersebut Mr. Bean ini melihat ada piringan
airnya hitam. Dimana di episode tersebut Mr. Bean ini melihat ada piring terbang yang mendarat di sebuah sawah, Wak. Dan kemudian dia menepikan mobilnya dan mendatangi piring terbang itu. Ketika piring terbang itu terbuka, ternyata isinya ada 25 Mr. Bean yang lain, Wak. Terus pada saat melihat itu, Mr. Bean ini menyapa mereka dan masuk ke dalam piring terbang tersebut, kemudian pergi sama mereka, Wak. Dan episode ini diyakini sebagai episode yang harusnya ditayangkan menjadi episode terakhir Mr. Bean, tapi dibatalkan, Wak. Katanya kayak gitu. Rowan Atkinson sendiri yang katanya mengatakan hal itu di Beverly News. Dan saat ini Rowan Atkinson tinggal bersama kekasihnya yang bernama Louis Ford. Dan tahun ini genap 65 tahun karir sang aktor, penulis naskah dan komedian asal Inggris ini menemani kita dalam pertunjukan filmnya yang sangat lucu dan sangat-sangat sulit dilupakan. Ini memang legend Mr. Bean ini, betul aja. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit perjalanan karir dan kehidupannya Mr. Bean atau Rowan Atkinson. Aku yakin kali pasti ini nggak mungkin enggak. Di antara kalian pasti udah ada yang nonton Mr. Bean. Aku bahkan ya sampai di usiaku yang sekarang ini masih hafal aku cerita-cerita Mr. Bean, Wak. Nggak pernah bosan. Kadang nih aku make up selain nonton Mak Betty, aku nontonnya Mr. Bean. Tapi yang jelas dari perjalanan kisah Rowan Atkinson atau Mr. Bean ini yang bisa kita ambil adalah kalau memang kalian korban bully, jangan diam-diam aja, Wak. Jangan jadi orang yang pemalu, jangan jadi orang yang minder. Tetap percaya diri aja. Kalian tengok tuh Mr. Bean dulu nih ya, korban bully, tapi gara-gara kegigihannya, gara-gara semangatnya, dia bisa bangkit, dia bisa tenar jadi populer, bahkan jadi legend yang sulit dilupakan untuk masyarakat dunia. Jangan kalian bikin Rowan Atkinson aja yang bisa, kita juga bisa. Aku juga dulu korban bully, biar kalian tahu. Yang jelas tetap semangat, jangan menyerah aja, Wak. Kalau kalian masih pundungan aja, jadi murung, makin gak ada gairah, Wak, makin gak bangkit kita. Senangi dan cintai diri sendiri aja intinya, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak informasi tambahan seputar perjalanan hidup dari Rowan Atkinson atau Mr. Bean ini yang tidak aku sebutkan? Boleh kalian komen di bawah. Dan kalian boleh komen di bawah episode Mr. Bean mana yang sangat melekat di hati kalian, dan momen Mr. Bean mana yang paling bikin kalian greget. Tolong komen di bawah, aku banyak yang bikin greget itu, betul aja. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Kalian ingat gak sih waktu yang Mr. Bean ini nih? Adegan ini adegan apa nih? Ingat ya? Kesel nggak kalian? Apa mau gergaji temboknya lah itu buat ganti bolongan dapur. Dia pakai gini ngukur, Wak. Dengan hidung dengan mata jeleng gini kan. Kesel nggak kalian? Aku aja kesel.